Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Karena dia ini kan gini, pengikut Yesus katanya kan, Yesus yang iblis itu. Karena Yesus yang iblis itu di Matius 21:31 itu kan pesundal masuk surga duluan. Kurasa dia ini anak pesundal gitu loh, anak pesundal. Suruh mamak kalian tuh Oten, mamak kalian tuh suruh jadi pesundal biar masuk surga duluan gitu loh. Izin Bang Hendro, aku kalau kayak gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan nggak bayar perpuluhan lagi aku. Salah. Masya Allah. Alhamdulillah kalau gitu. Gitu. Gratis perjalanan. Hasean HTG. Oke, lanjut. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, apa ada Bang Juma nih? Apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah? Apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tapi jangan bahlul Bang ya. Please. Enggak. Jangan bahlul kayak tadi tuh. Aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan bahlul. Berani nggak nonton si Edis TV? Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul. Silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main dia. Penyembah iblis. Ngapain saya blokir dia, ngapain? Bos cerita. Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Jangan kau nangis di sini. Kau lihat. Diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M. Bas Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat. Udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi loh. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen. Lanjut. Saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya, silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta, kita diskusi kalau mau. Tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Ketik di situ Edis Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edis berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya begini Bang Juma. Ya, izin Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi lari dia sembunyi. Iya, dia ke Efraim. Edis TV juga gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik Oten yang cerdas ya teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya Guru Dagu? Sehat? Alhamdulillah baik. Insya Allah.
Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hah? Hujan? Bukan masalah hujan, masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini sadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan. Orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen. Bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, kepada muridnya Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore Ya, Mama. Sore Mama. Islam Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data. Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang. Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, Iya. Mama loh Mama. Mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kalau kayak Muhammad. Atau tengoklah kan, pengikut Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat, kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Into Nah Maria. itu, kebanyakan itu tuh kayak gitu. Penuh kebencian. Ajaran kasih itu kedok aja. Ajaran Jadi kasih bukan itu kayak gitu, kedok. Abang Andalor, Henlon, bukan kayak gitu sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah. Iya. Lemaknya yang harum. Jadi karena kasihnya Tuhan Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Islam Bu. Oh. Ya Islam Bu. Mau itu mau sapa Bang Juma. Oke, silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore, saudara-saudaraku. Sore, Ya, sore Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya,
karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut. Ya, tapi dulu saat bertemu Pak Bombom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Bang Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat, karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi kemarin sampai seorang Pak Bombom dikatakan juga seorang pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun, ya. Jadi dia kena kemarin di Superboy, gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik, gitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat ya kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Ini di situ kelihatan kita, ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya sih gitu. Orang ateis itu. Ya, dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Gak boleh Bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, jadi kalau memang dia Kristen yang mengaku ateis, ya. Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Ya. Kristen jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan banyak itu. Pak Richard, tanya dikit nih, kenapa tuh Pak Richard banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, penuh kebencian ya dengan Islam tuh? Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan? Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh? Ya itulah, kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roh iblis itu, roh penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen. Saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian pertanyaan saya Pak harus menjawab. Pak Richard, gimana Bang? Pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong Bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, itu silakan. Tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani. Ya, oke, silakan Bunda. Izin begitu saudaraku. Langsung diskusi aja. Langsung diskusi aja. Langsung ya, saja. King Richard silakan. Ya apa-apa, boleh. Jadi begini. Iya, narasinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim itu satu-satu lah. Sudah Bang Zuma. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini, gak apa-apa deh, gak masalah. Ya, jadi nggak sedikit aja. Aku santun ya. Iya, silakan ya Bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard. Ya, gini Bang, siapa? Bang Raja Goda ya, Bang Raja Goda ya. Aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini Bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai Bang. Di semua room itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah.
Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya, karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara, ya kan? Tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda. Gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat tidak akan selesai, Bang. Dan itu terus. Silakan Gurunda disambung narasi Bang Richard. Gurunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab, Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Itu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas? Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa seruan Allah kemudian? Innalladzina amanu yuqatiluna fi
fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang adalah perang logika, perang argumentasi. Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut Komal diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang logika, jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen. Meski Nabi dihina, Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan, kita nggak boleh, kita dilarang. Bukan begitu Islam itu. Tidak begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas. Hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa, tapi karena ada cakupan sayang sebagai sama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenekmu kiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan, kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, mungkin. Artinya, lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran, kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Qatilu awliya asyaitan. Innahu sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kita harus memerangi. Seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci, karena sayang. Seibarat yang tadi itu. Bang, jangan ke situ bang. Di situ ada jurang bang. Jalan aja. Bang, kucuk, diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah? Toples? Kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi wallah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah.